Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 24 Juni 2026. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan Yesus, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasalnya yang ke-59, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena sepanjang malam Engkau telah menjaga dan memelihara kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberi kesempatan untuk menikmati anugerah-Mu. Kami bersyukur karena pada saat ini Engkau kembali menghimpunkan kami di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu, bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu, kami semakin mengenal kehendak-Mu dan diteguhkan dalam iman. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami dan memampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur 59 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-18 tertulis demikian. Tetapi Engkau, Tuhan, menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya, biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan, habisilah mereka dalam geram, habisilah sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Hidup dalam rasa aman, kamaktanan lan katuowan. Ada sebuah ungkapan berbunyi demikian. Kita tidak dapat mencegah burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita dapat mencegahnya membuat sarang di rambut kita. Ungkapan ini menegaskan bahwa ancaman, ketakutan, dan tekanan hidup mungkin tidak bisa selalu dihindari. Hal-hal tersebut bisa terjadi kapan saja di dalam hidup kita. Akan tetapi, kerusakan yang ditimbulkannya sangat bergantung pada cara kita bersikap terhadapnya.
Dalam pembacaan kita pada hari ini, pemazmur memperlihatkan sikap yang tepat ketika berhadapan dengan ancaman, yakni mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya kekuatanku, kepadamulah aku berpegang." Ia tahu tentang bahaya yang mengintainya. Bahaya itu bahkan terasa sangat dekat. Dan sebagai raja, pemazmur mungkin mempunyai segala yang dibutuhkan untuk melawan. Akan tetapi, ia memilih untuk percaya kepada pertolongan Tuhan. Pemazmur bersaksi, Tuhan adalah kota benteng, tempat perlindungan, dan sumber kasih setia. Di tengah ancaman yang nyata, pusat hidup pemazmur bukanlah rasa takut, melainkan iman kepada Tuhan yang memelihara. Kita semua selalu merindukan rasa aman. Akan tetapi, ancaman, ketakutan, atau tekanan hidup adalah realitas keseharian kita. Pemazmur dalam pembacaan kita pada pagi hari ini menunjukkan bahwa ketenangan sejati tidak lahir dari keadaan yang aman, tetapi dari kepercayaan kepada Tuhan. Ketika Tuhan menjadi kekuatan dan tempat perlindungan kita, ketakutan tidak lagi menguasai hidup kita. Ancaman mungkin masih ada, bahkan akan terus ada selama kita hidup. Tetapi kita mempunyai tempat yang menjadi sumber untuk berpegang, yakni perlindungan Tuhan. Disitulah iman menemukan kekuatannya. Rasa aman dialami bukan pada saat tidak ada masalah, melainkan pada keyakinan bahwa Tuhan Yesus setia memelihara dan melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah kekuatan dan tempat perlindungan. Di tengah berbagai ancaman, kekhawatiran, pergumulan hidup, mampukan kami untuk tetap percaya kepada kasih setia-Mu dan hidup dalam rasa aman di dalam penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Kami juga mau menyerahkan anggota-anggota jemaat yang sedang mengalami berbagai pergumulan dan persoalan hidup, yang juga dalam proses mencari pekerjaan, serta anggota jemaat yang pada saat ini masih bergumul menantikan jawaban-jawaban doa dan harapan-harapan mereka. Biarlah boleh berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan membuka jalan dan memberikan pertolongan pada waktu-Mu yang indah. Kami juga mengingat pembangunan Gereja Toraja Jemaat Lahairoi Balikpapan yang masih sedang berlangsung. Kiranya Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan, memberkati semua pihak yang terlibat, sehingga pembangunan ini boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu saja. Tumbuhkanlah juga iman kami segenap umat-Mu ya Bapa, sehingga kami semakin setia, mengasihi, dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia di tengah kondisi ekonomi dan dinamika geopolitik dunia yang masih terus berubah Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dan pengertian kepada para pemimpin bangsa kami. Berikanlah mereka kerendahan hati untuk kemudian memelihara kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka boleh juga menghadirkan damai dan pengharapan bagi negeri kami tercinta ini.
Kami mau menyerahkan setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, pelayanan yang dipercayakan kepada masing-masing kami, Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan Yesus atas karya dan pekerjaan kami. Dan buatlah kami berhasil seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu saja. Berkatilah segenap jemaat-Mu, agar kami tidak hanya menerima berkat, tetapi boleh Tuhan izinkan menjadi saluran berkat bagi sesama kami dan bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Kini kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Sertai kami senantiasa dengan kasih, perlindungan, dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahairoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.